Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang selanjutnya ialah masuk ke dalam pertemuan terakhir, yaitu mengenai gambar, model, dan semantik, yang dimana di dalam arsitek enterprise ini adalah nanti penggunaannya AI-nya dengan UML. Nah, di dalam disiplin ilmu, memang pemodelan sistem itu dibutuhkan dengan sebuah tools atau enggak simbolik dari semantik yang ada, dan di dalamnya pun dengan menerapkan model matematika atau enggak visualisasi ad hoc. Untuk pemodelan ataupun nantinya visualisasi arsitektur ini sendiri akan menggunakan yang tadi saya sampaikan ya, yaitu dengan UML, dan tentunya kalian pun sudah pernah mempelajari UML seperti apa, dan nanti akan saya sedikit review perihal UML itu. Dan ya di dalam gambar modelan semantik, perpaduannya memang mesti, dan intinya adalah mesti menggunakan simbol agar mudah dimengerti oleh user, dan nantinya pun akan menggunakan sebuah interpretasi model simbolik model semantik. Ini kalau secara teorinya. Dan di dalam model itu terdapat tiga pengamatan ya, yang memang bisa dipakai yang mana saja tergantung dari penggunaan atau enggak kemudahan yang akan dipakai dari masing-masing model. Nah, kalau yang pertama biasanya ialah dari 4 konsep di atas, hubungan mereka digunakan dengan rekayasa baik untuk informal serta model formal. Dan perbedaannya antara model simbolik dan semantik, yaitu dengan merujuk kepada realitas dan abstraksi realitas yang hanya merujuk kepada realitas, menafsirkan simbol-simbol model simbolik. Nah, yang kedua ini yang nantinya akan kita gunakan, diantaranya adalah dengan menggunakan model simbolik. Dari satu model simbolik itu sendiri akan ditafsirkan dengan semantik model, dan pendefinisiannya simbolis modelnya adalah dengan menggunakan UML. Dan yang ketiga, ini arsitektur yang antara semantik dengan semantik formal bahasa permodelan. Tapi yang akan kita bahas adalah lebih ke poin yang kedua. Di sini akan saya coba sampaikan studi kasusnya, yaitu perihal perpustakaan. Dari mulai pendaftaran anggota, pengolahan, peminjaman, hingga sampai dengan pengembalian. Nah, langkah pertama itu adalah dengan menggunakan use case diagram. Tentunya teman-teman sudah mengetahui bahwasannya di sini peranannya ada aktor yang gambarnya seperti halnya orang, kemudian ini ada use case-nya, kemudian ada flow-nya. Dan di sini aktornya itu ada petugas, anggota, sama pengunjung. Dan bisa dilihat di sini pun flow-nya ada yang include sama extend. Mungkin saya mereview kembali ya, bahwasanya kalau misalkan include itu adalah proses yang memang harus dipenuhi, tidak bisa secara langsung, tapi harus memenuhi langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan extend itu bisa langkahnya itu secara langsung. Dan di sini ini pertama adalah use case diagram, tinggal menyesuaikan dari studi kasus ataupun nanti tugas yang akan kalian angkat case-nya seperti apa. Dan yang kedua adalah activity diagram. Di sini ada beberapa entitas dan labelannya ada calon anggota ataupun anggota, kemudian ada pustakawan, kemudian ada aplikasi perpustakaan. Dan di sini di awal adalah dimulai terlebih dahulu, kemudian labelnya apa nih, aktivitas apa yang pertama kali
aktivitas apa yang pertama kali dijalankan. Ini tidak saya full preview ya, tapi saya coba besarkan saja, yaitu mengisi form pendaftaran dilakukan oleh entitas calon anggota ataupun anggota, kemudian nanti setelah itu baru masuk aktivitasnya ke pustakawan. Ia akan melakukan pemeriksaan isian formnya apakah memang sudah lengkap atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah lengkap, maka ia prosesnya bisa langsung ke entry form pendaftaran. Tapi kalau misalkan belum lengkap, maka ia harus mengikuti proses yang sebelumnya dan diisi dengan lengkap. Setelah itu baru input form pendaftaran dan simpan informasi formnya di dalam sistem aplikasi perpustakaan. Ini kurang lebihnya hingga sampai nanti di endingnya adalah selesai. Kemudian di sini ada kelas diagram. Kelas diagram di sini ada beberapa kelas, di antaranya ada penpus, login admin, denda, pengembalian buku, anggota, peminjaman buku, hingga sampai buku. Nah, semua kelas ini harus memiliki keterkaitan, harus adanya integrasi satu dengan yang lain, harus memiliki korelasi satu dengan yang lainnya, sehingga dinamakan dengan kelas diagram. Nah, ada juga sequence diagram. Di sini ada pustakawan, kemudian ada menu utama, form pendaftaran anggota, prosesnya, dan terakhir adalah member. Ini hampir mirip seperti halnya activity diagram. Nanti tergantung kebutuhan, bisa dilihat yang akan dipergunakan yang mana saja. Cuma untuk kelengkapannya, memang sequence diagram juga biasanya diperlukan tergantung dari aplikasi ataupun form yang telah dirancang ataupun dibuat. Nah, di sini ada bentuk aplikasinya yang aplikasinya ringan, Enterprise Architect dengan versi 7,5 atau 9,0. Tinggal dipakai dan insya Allah kalian pun sudah terbiasa ya menggunakan aplikasi EA ini, biasa disebut EA. Itu saja palingan e-booknya sudah saya upload di kelas diagram. Silahkan dieksplor, e-booknya lebih lengkap dan insya Allah mudah dipahami. Dan pertemuan akhir ini sebelum memasuki UTS, nanti dibaca-baca untuk persiapan UTS dan direview kembali pertemuan 1 hingga sampai dengan pertemuan 6. Dan ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan akhir sebelum UTS. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan dimengerti, serta ilmunya barokah untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.